Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, ya. Ibu mohon maaf mengganggu waktunya. Iya. Kebetulan saya dapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Apakah Ibu berkenan? Iya, bisa, Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ibu, sebagai seorang pemimpin, apakah Ibu pernah dihadapkan dengan dilema dalam pengambilan keputusan? Kalau masalah dilema dalam pengambilan keputusan itu memang permasalahan yang kompleks kalau di sekolah kita ya. Masalah-masalah yang timbul kadang dari internal dan eksternal sekolah. Tetapi kebanyakan kalau memang dari internal sekolah itu salah satu contohnya kalau di sekolah kami itu contohnya salah satunya ini masalah dalam pengambilan keputusan dalam kenaikan kelas. Karena berhubung sumber daya manusia yang kurang mendukung, kurang paham dan terkadang masih kurang pemahamannya untuk pendidikan, kurang dukungannya untuk pendidikan di anak-anak kami itu yang biasanya kita tahan untuk tidak naik kelas, akhirnya terpaksa kita naikkan. Kenapa saya bilang terpaksa? Karena jika sekolah mengambil keputusan untuk tidak menaikkan anak tersebut, ini berhubungan dengan orang tua yang nantinya akan ancamannya itu bisa memberhentikan anak, bahkan juga untuk pindah sekolah. Jadi untuk mengambil keputusan ini, saya selaku kepala sekolah itu selalu bermusyawarah bersama teman-teman dewan guru yang lain untuk mengambil suatu keputusan. Saya tanyakan apakah anak ini nanti ke depannya bisa diperbaiki di kelas sebelumnya, setelahnya. Kalau masih bisa diperbaiki dan gurunya pun juga bertanggung jawab, pasti saya menyarankan untuk dinaikkan. Dan itu pun saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri, pasti saya kumpulkan teman-teman guru, saya rapatkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, akhirnya jarang di sekolah kami itu tidak menaikkan anak-anak. Adapun yang tidak dinaikkan itu yang memang orang tuanya mengerti dan paham kenapa anak ini, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak ini tidak kami naikkan ke kelas selanjutnya. Seperti itu, Bu. Nggih, Bu. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu tersebut? Tantangannya bagaimana? Nggih, hal-hal apa saja? Nggih, yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut. Yaitu kembali lagi tadi, tantangannya ya jika berhadapan dengan orang tua, wali murid tadi. Kita sebagai tenaga pendidik harus menjelaskan bahwa anak ini kekurangannya di sini. Dan satu contoh, misalkan usianya yang belum memenuhi syarat atau dengan alasan masih tidak bisa membaca. Jadi jika orang tua dari siswa tersebut mau memahami, jadi pihak sekolah terpaksa mengambil keputusan untuk tidak menaikkan. Itu pun jika ada persetujuan dari sekolah. Tantangannya itu tadi, jika sudah berhadapan dengan wali murid. Bu. Ibu. Ya, tetapi jika kita menyampaikan dan memberikan pemahaman yang cukup masuk akal, akhirnya ya wali murid menyerahkan segala keputusan kepada sekolah, seperti itu. Bu. Alhamdulillah, Bu. Iya. Ibu, apakah dalam pengambilan keputusan tersebut Ibu mempunyai jadwal tertentu?
Jadwal sebenarnya tidak ada jadwal yang yang harus atau terjadwal. Oke. Tidak. Jika ada masalah saja. Seandainya tidak ada masalah pada tahun itu untuk kenaikan kelas, ya tidak ada tidak ada yang perlu dijadikan bahan untuk Musyawarah. musyawarah, iya. Oke, Bu. Berarti kondisional nggih, Bu. Iya, kondisional. Oke, Bu. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Yaitu tadi, bermusyawarah bersama, duduk bersama dengan Dewan Guru, Oke, Bu. menampung pendapat dari Dewan Guru, menyampaikan inspirasi setiap Dewan Guru, akhirnya saya bisa mengambil keputusan. Dengan mudah bisa mengambil keputusan tanpa ada yang memberatkan satu dengan yang lain. Oke, Bu. Ibu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Yang bisa saya dapatkan yaitu dalam suatu lembaga itu sangat dibutuhkan memang yang namanya bermusyawarah untuk pengambilan suatu keputusan. Karena jika kita memaksakan kehendak kita sendiri untuk diterima oleh Dewan Guru yang lain, akhirnya timbul ketimpangan. Tetapi kalau sudah bermusyawarah bersama, duduk bersama, berbicara bersama, akhirnya kita menemukan satu titik yang sudah disepakati bersama. Seperti itu. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu. Pengalaman Ibu bisa menjadi pembelajaran untuk saya. Iya. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Sama-sama, terima kasih juga. Alhamdulillah, wawancara ini selesai Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam. Bapak, mohon izin mengganggu waktunya.
Siap. Kebetulan saya ada mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan dilema etika. Apakah Bapak berkenan? Iya, Bu, saya berkenan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak. Bapak, sebagai seorang pemimpin, apakah pernah dihadapkan dengan dilema dalam pengambilan keputusan? Sering, Ibu, ya. Sering. Jadi setiap hari kadang kami dihadapkan dengan dilema untuk mengambil keputusan tersebut. Oke, Bapak. Bisa minta tolong diceritakan, Bapak? Ya, contohnya salah satunya itu ketika ada rekan guru saya tiba-tiba pagi itu menghubungi saya izin untuk tidak masuk sekolah karena anaknya sakit. Oke. Nah, di sisi lain, guru tersebut itu punya tanggung jawab di sekolah untuk mengajar. Nah, dari situ saya itu dihadapkan dilema untuk mengambil keputusan apakah saya akan memberikan izin ke ibu guru tersebut atau tidak. Oke, Bapak. Kemudian Bapak, berdasarkan cerita Bapak tadi, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan? Nah, langkah-langkah yang saya lakukan, biasanya saya itu mengidentifikasi terlebih dahulu pengambilan keputusan saya itu apakah termasuk dilema etika atau bujuk moral. Kalau termasuk dilema etika dan bisa diselesaikan saat itu, maka saya langsung mengambil keputusan dengan beberapa pertimbangan. Sementara kalau bujuk moral, biasanya saya lebih kepada berdiskusi atau bermusyawarah dengan Bapak Ibu guru. Karena itu berkaitan dengan benar dan salah sudah. Oke, Bapak. Jadi berdasarkan cerita Bapak tadi, itu termasuk dilema etika atau bujuk moral, Bapak? Kalau dari cerita saya itu termasuk dilema etika karena sama-sama benar yang dilakukan oleh ibu guru tersebut. Oke, Bapak. Di satu sisi punya tanggung jawab di rumah, satu sisi juga punya tanggung jawab di sekolah juga gitu. Oke, Bapak. Hal-hal apa saja yang menurut Bapak dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika? Nah, hal yang menurut saya efektif dalam pengambilan keputusan tersebut sebenarnya kita lihat dulu tingkatan permasalahannya tersebut, termasuk permasalahan yang ringan, sedang, atau berat. Kalau sekiranya itu ringan, nah, biasanya saya langsung mengambil keputusan sendiri dengan memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sementara kalau sudah masuk yang berat, saya tidak bisa ngambil keputusan sendiri, maka saya harus melaksanakan musyawarah ataupun rapat bersama rekan guru yang lainnya. Sebagai pertimbangan nantinya saya mengambil keputusan. Oke, Bapak. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut, Pak? Yang menjadi tantangan pastinya itu dari rekan guru sendiri. Namanya orang kan Mbak, kita tidak bisa mengkondisikan. Artinya ada yang beranggapan hal itu merupakan hal biasa, tetapi bagi orang lain itu seharusnya tidak seperti itu, gitu loh Mbak. Okay. Jadi mungkin tantangan saya itu harus menjelaskan atau mengklarifikasi terkait pengambilan keputusan saya ke semua rekan guru sehingga tidak terjadi anggapan yang bermacam-macam itu. Oke. Luar biasa ya Bapak. Kemudian Bapak, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Iya, dalam pengambilan keputusan tersebut
Biasanya saya itu ada rapat bulanan bersama rekan guru. Biasanya kami membahas terkait permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan secara bersama melalui rapat tersebut. Tetapi tergantung permasalahannya. Kalau dibutuhkan saat itu, saya harus mengambil keputusan, maka saya segera harus menyelesaikan, gitu loh. Oke, oke. Oke, Bapak. Baik. Kemudian Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, ada di sekolah saya itu ada salah satu guru senior yang saya percayai dengan pengalamannya untuk menyelesaikan masalah. Biasanya saya minta masukan dari guru senior tersebut sebagai bahan pertimbangan saya dalam mengambil keputusan. Oke, Bapak. Bapak, dari semua hal-hal yang telah disampaikan, sangat luar biasa sekali. Bapak sangat menginspirasi saya, bisa jadi pembelajaran buat saya. Kemudian Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tersebut dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapat ambil itu, yang pertama, kita tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak yang akan menimbulkan banyak tanda tanya istilahnya untuk yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita harus berdiskusi, bermusyawarah dengan yang lainnya, dengan rekan guru yang lainnya dalam pengambilan keputusan tersebut. Bisa jadi dari kegiatan tersebut ada masukan yang bisa menjadi pertimbangan saya untuk mengambil sebuah keputusan. Iya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Faisal. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih untuk pengalamannya. Saya akhiri, Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.